Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isan, kita bertemu kembali dalam pendampingan individu yang kelima. Tema pendampingan kita adalah rancangan program yang berdampak pada murid. Iya, Bu. Adapun fokus pendampingan kita adalah refleksi penerapan aksi nyata 3.1. Iya, Bu. Kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid dan diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasinya dan rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi generasi jauh. Iya, Bu. Iya. Dan bagaimana kalau dari LMS, Pak? Ya, alhamdulillah sementara ini tidak ada kendala dan semua saya sudah upload di LMS, Bu. Alhamdulillah. Pak Isan, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Kemudian apa rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Beserta melakukan apa yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir? Terima kasih banyak, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan tentunya proses yang berjalan sekarang itu ya jujur dan apa yang saya pelajari di program program itu pembelajaran diferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, dan itu adalah hal yang pasti itu harus yang saya lakukan dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid dengan sebuah program ekstrakurikuler yang lain seperti yang di area program atau program di daerah berbahasa Inggris di wajib. Yang kedua program literasi seni budaya, terus program literasi tentang kepemimpinan murid yang terintegrasi dengan kepemimpinan murid atau student agency. Jadi luar biasa, Pak Isan. Ya, Bu. Yang proses yang sudah berjalan yaitu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE, kemudian namanya ekskul tentang pengembangan gitu ya. Dan berkaitan juga dengan kepemimpinan murid student agensi ya, Pak. Lanjut, Pak, kita masuk pada penerapan aksi nyata modul 3.1 ya, Pak. Ya, tentang definisi proses pembangunan peta sumber daya. Pak Isan sudah memetakan sumber daya nggak di sekolah? Iya, Bu. Kami mencoba memetakan, tapi sebelumnya kami mencoba mengadakan pertemuan pengelolaan aset dan sumber daya di sekolah pada hari Rabu. Itu pada tanggal 29. Ya, pada saat itu saya upload di LMS atau di aksi nyata saya. Terus terang, alhamdulillah pada saat itu guru-guru banyak yang ikut, dan itu saya sudah upload di aksi nyata saya. Tentang mengidentifikasi 7 modal utama sumber manusia menurut NKIDA yang di sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, politik, modal agama dan budaya, modal fisik, serta modal lingkungan alam dan modal finansial. Jadi ada dua sumber yaitu biotik dengan non biotik. Jadi Bapak sudah mengidentifikasi 7 modal. Ya, 7 modal. Ya, proses yang dilakukan tadi adalah mencoba mengidentifikasi dengan cara berkolaborasi dengan para guru, kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah. Isan, apakah ada kendala atau tantangan yang Bapak hadapi dalam menemukan identifikasi tersebut, serta misalnya kalau ada, misalnya bagaimana Bapak mengatasinya? Ya, secara umum tidak ada kendala, Bu, dan tantangan, dan ini pembelajaran buat saja. Pembelajaran menurut saya bagaimana cara mengidentifikasi aset-aset atau bagaimana memaksimalkan potensi aset area di sekolah itu untuk kepentingan murid tentunya. Dan secara khusus pada hanya kendala pada tentang pengelolaan finansial saja yang kurang bagus dan dalam memenuhi kebutuhan terpusat kepada murid, serta pengelolaan sumber daya seperti lingkungan belum optimal, terus modal fisik, sosial, politik mungkin ini belum optimal dalam pengelolaannya, Bu. Jadi tinggal mengoptimalkan Ya, Pak, ya. Jadi artinya Bapak ini sudah tahu, ya. Tapi bagaimana cara mengoptimalkan semua sumber yang 7 modal tadi? Jadi tinggal mengoptimalkan saja, Bapak, ya. Jadi secara umum tidak ada tantangan. Lanjut. Setelah Bapak berhasil mengidentifikasi sumber-sumber daya di sekolah, bagaimana perasaan Bapak? Ya, tentunya sangat menarik, Bu, karena ini pengalaman pertama saya dalam menerapkan mengidentifikasi sumber daya di sekolah agar bisa mengelola sumber daya yang ada di sekolah nantinya.
secara terbuka, optimal yang tentunya berdampak besar kepada seluruh elemen di sekolah. Jadi perasaan Bapak Sangat menarik Bu, karena ini pengalaman puas dan sangat menarik Pak, ya, dari tentang setelah mengidentifikasi sumber daya tersebut. Iya. Selanjutnya mungkin ada pertimbangan Pak Ihsan dalam menentukan sumber daya tersebut. Apa mungkin pertimbangan-pertimbangan? Ya, pertimbangannya tentu kebutuhan belajar murid, Iya. dan terus bagaimana mengolah sumber daya secara optimal yang tujuh tadi untuk memenuhi kebutuhan seluruh elemen di sekolah, serta mengelola sumber daya atau aset tersebut secara maksimal untuk program atau kegiatan yang berpihak kepada murid. Iya. Jadi tentang tentu dengan pertimbangan kebutuhan belajar serta mengelola aset tersebut secara maksimal, itulah mungkin yang menjadi pertimbangan Bapak untuk Iya. untuk menentukan sumber-sumber daya Iya. di sekolah. Terus Pak, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya di sekolah yang selama ini Bapak belum temukan? Ya, tentunya dari seluruh 7 modal sumber daya Bu, ya tentunya ada. Kalau saya perhatikan di dalam modal sosial tadi, bagaimana mengundang orang-orang yang sudah berhasil, yang belum dari SMK 1 untuk menjadikan role model di sekolah. Bagaimana role model tersebut mencapai kesuksesan dengan cara-cara pembelajaran yang sangat luar biasa, dan tentunya ini sangat menjadi cambuk atau motivasi atau modal yang sangat kuat untuk bagaimana menanamkan karakter yang bagus dalam pembelajaran. Ya, betul Pak ya. Jadi bagaimana alumni itu menjadi role model itu mungkin yang selama ini Bapak belum temukan, dan akan bagaimana ke depan supaya aset itu bisa berdaya guna. Ini yang saya mau tingkatkan, bukan ini saya lihat kurang. Jadi bagaimana mencari role model yang alumni SMK Negeri 1 Bulukumba sendiri, memberikan contoh teladan bagi murid-murid atau junior-juniornya di sekolah. Lanjut Pak Ihsan, yang kedua adalah refleksi proses pengambilan keputusan. Iya, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan di modul 3.1, pengambilan keputusan yang berdampak pada murid. Pak Ihsan, dari hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Itu jadi sini berdasarkan pemetaan kebutuhan, berdasarkan pemetaan aset. Tentunya dalam mempengaruhi proses keputusan ini ada hubungannya dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu penyelesaian masalah melalui proses, melalui aturan, dan melalui hasil akhir. Terus bagaimana dengan paradigma pengambilan keputusan, yaitu kelompok melawan hidup, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan tentunya jangka panjang dengan jangka pendek. Terus bagaimana menerapkan 9 konsep atau 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu mengenai yang tangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian benar atau salah, pengujian benar lawan benar, prinsip resolusi, investigasi opsi terlima, membuat keputusan, dan menilai keputusan dan membuat refleksi. Ya, itu Pak, untuk mencari bagaimana sebuah masalah itu menjadi apa lagi namanya, dilema etika. Dilema etika, ya. Bagaimana ya menyelesaikan masalah konflik dengan menerapkan 3 trilema, terus 4 paradigma, 9 konsep atau langkah dalam pengambilan keputusan. Lanjut Pak, bagaimana menurut Bapak, apakah masih ada hal yang perlu dikembangkan dan dievaluasi dari pemetaan itu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan itu? Iya, tentunya ada Bu ya, karena ini kan baru saya pelajari, dan tentunya dari masing-masing 3 tadi yang itu kan saya lebih banyak sekarang kepada teman-teman sejawat mengambil keputusan berdasarkan aturan saja atau the rule based thinking. Jadi bagaimana
kami mencoba menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli atau the care basic thinking. Dengan tentunya 9 konsep ini, 9 langkah ini yang harus saya terapkan, harus dikembangkan lagi bagaimana menguji benar salahnya sebuah keputusan itu, sehingga keputusan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, Bu. Jadi itu tentang yang perlu dievaluasi, Pak ya, bagaimana membuat keputusan itu berdasarkan pada nilai kebajikan. Iya, Pak. Lanjut Pak, apa hal yang menurut Bapak yang dapat mendukung keberhasilan keputusan yang Bapak ambil? Ya, tentunya dengan menerapkan tadi 3 prinsip, 9 langkah dan 4 paradigma tadi. Jadi tentunya dalam pengambilan keputusan betul-betul kita melihat menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Terus selanjutnya kita mengadakan membuat keputusan dan merefleksikan kembali supaya betul-betul keputusan itu bisa lebih dipertanggungjawabkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan berdampak kepada murid tentunya. Ya, luar biasa ya Pak. Bagaimana mendukung pengambilan keputusan ini tidak serta-merta kita ambil keputusan itu, tapi melalui dengan beberapa penerapan 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah pengambilan keputusan. Baik Pak, lanjutnya adakah pengalaman yang terjadi baik itu dalam waktu dekat maupun yang sudah lama, misalnya selama Bapak mengikuti program pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait dengan murid maupun terkait dengan kasih jawab? Tentunya banyak yang mencerminkan dilema etika tentang 4 paradigma, 3 prinsip dan pengambilan keputusan yang tentunya berdampak kepada murid. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, dalam proses pembelajaran di kelas tentunya. Jadi permasalahan itu, dilema etika itu ya setiap hari ada, dan cara penanganannya tentunya dari tadi berdasarkan aturan atau berdasarkan hasil akhir, ya kita mencoba membuat keputusan berdasarkan rasa peduli dengan menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah yang tadi langkah pengambilan keputusan. Yang pembelajaran kelas ya Pak. Iya. Bagaimana dengan kasih jawab Pak? Adakah? Apa itu? Dilema etika berkaitan dengan kasih jawab. Iya, tentunya banyak. Tentunya dalam hal misalnya guru yang tidak mengajar dan dilematika kita, apakah kita melaporkan kepada kepala sekolah atau bagaimana, apakah kita ingin berbicara langsung kepadanya, itu dilematika, dan ini mempunyai strategi, apakah itu strategi coaching atau strategi berbicara dari hati-hati ataupun melihat kondisi-kondisi psikologis dan memperhatikan tadi pembelajaran sosial emosional saya dengan mereka semua, dengan teman sejawat. Betul Pak ya, jadi kadang-kadang memang kita dilema pada saat kita melihat dan menyaksikan teman-teman kita yang tidak disiplin ya, antara melaporkan atau diam saja Atau itu menegur secara atau tidak menegur, ya itu mungkin memang kadang-kadang membuat kita dilema Pak ya. Lanjut Pak, apakah proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu sesuai dengan langkah-langkah prinsip? Saya kira ada sudah jelaskan ke Bapak. Sesuai, coba kurang menerapkan barangkali Bu ya, bagaimana meningkatkan secara optimal tentang 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Itu Pak ya, mungkin sudah sesuai. Selanjutnya Pak, menurut Bapak apakah masih perlu dikembangkan atau dievaluasi? Ya, tentunya harus dikembangkan dan dievaluasi, khususnya dalam 3 prinsip. Jadi ada 3 ya. Mungkin saya lebih melihat dari 3 prinsip tadi, bagaimana mengambil keputusan dengan sesuai dengan yang ada, apakah sesuai dengan hasil akhir, sesuai dengan aturan, atau sesuai dengan rasa peduli. Tentunya bagaimana menerapkannya ini. Terus 4 paradigma tadi juga bagaimana kelompok dan kelompok, bagaimana benar dengan rasa keadilan dengan rasa bersalah, bagaimana dengan jangka panjang dan pendeknya kaitan sebuah keputusan itu, sehingga betul-betul keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, dan bagaimana 9 langkah tadi kita terapkan dalam pengambilan keputusan. Sudah itu direfleksikan lagi sehingga betul-betul keputusan ini betul-betul ya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi betul-betul bagaimana kita memutuskan sebuah masalah atau perkara kita itu Pak,
ya bisa betul-betul dipertanggungjawabkan Pak ya. Baik Pak, sekarang rancangan program berdampak pada murid. Ya. Apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Ya, tentunya tadi Bu adalah English Area Program atau program harus berbahasa Inggris. Terus yang kedua program literasi, literasi dengan, yang terintegrasi dengan kepemimpinan murid. Dan ini mungkin saya akan lakukan dalam aksi nyata ke Modul 33 ini. Jadi saya menghubungkan dari kepemimpinan murid, studi agency, dan memperhatikan kepemimpinan murid melalui suara, pilihan dan kepemimpinan murid itu sendiri, sehingga betul-betul membentuk karakternya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sudah banyak program yang Bapak buat, diantaranya ada program English Area atau area literasi, ya, ada dua, mungkin literasi dengan English Area tadi. Literasi yang berbahasa Inggris Pak ya? Kalau literasi yang umum dulu, karena literasi ini sangat penting. Apakah literasi itu baca Quran, literasi tentang ilmu pengetahuan yang lain dengan bahasa Inggris sendiri. Jadi kami mungkin berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi bukan hanya dalam bahasa Inggris, tapi semua mata pelajaran dalam literasi itu. Ya. Jadi semua mata pelajaran yang jelas literasi itu mengarah kepada kepemimpinan murid. Ya. Luar biasa Pak, program yang Bapak sudah buat. Selanjutnya Pak, apa program, apa bentuk program? Ya, bentuknya tentunya kita dulu ya program literasi murid yang terintegrasi dengan kepemimpinan murid. Ya itu dulu, karena ini yang saya mau angkat atau buat dalam aksi nyata Modul 33 nanti. Iya. Jadi bentuknya itu literasi dulu. Literasi. Ya. Ya, ada dua yang saya juga, semuanya jalan dulu. Tapi saya lebih condong ke berkolaborasi tadi dengan program literasi dengan melibatkan semua guru mata pelajaran yang ada di sekolah. Ya, oke. Terus dukungan Pak, dukungan apa saja yang Bapak perlukan dari program Bapak buat ini? Ya mungkin dukungan dari semua pihak, ya, dari unsur pimpinan, tenaga kepimpinan, ya, terus rekan sejawat, terus para murid-murid itu sendiri, serta didukung oleh sumber daya sekolah tadi. Ya betul. Ya, sumber daya sekolah, bagaimana mengelola lingkungan dan untuk kepentingan murid itu sendiri, untuk mendukung program yang saya buat atau saya rancang. Jadi program yang sudah dibuat itu tidak bisa berjalan tanpa dukungan, Ya. Haknya tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk pada sumber-sumber daya yang ada. Apa Pak, dari program itu ada tantangan Pak? Ya tentunya ada tantangan, ada hambatan-hambatan. Ya. Mungkin partisipasi dari teman sejawat itu sendiri. Makanya bagaimana saya berkolaborasi melibatkan semua itu untuk menjawab tantangan hambatan tadi. Itu pun saya harus jalankan nilai refleksi lagi bagaimana program ini supaya betul-betul mempunyai suatu kebersamaan, persatuan dalam berkolaborasi untuk mewujudkan kepemimpinan murid itu melalui program yang saya buat. Jadi tantangannya adalah bagaimana bisa mengoptimalkan kolaborasi partisipasi rekan sejawat. Ya, Itu merupakan salah satu aset yang ada di sekolah. Baik Pak, apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, tentu meminta dukungan dari kepala sekolah dalam bentuk surat tugas barangkali ya, atau surat keputusan dalam proses pembelajaran intra, kurikuler dan ekstra kurikuler agar menumbuhkan kebutuhan belajar murid dan ada pengesahan dari kepala sekolah, dan ini menjadi catatan buat saya pribadi dan seluruh rekan sejawat agar bisa melaksanakan program ini dengan yang baik, dengan penuh tanggung jawab tentunya. Jadi tentu untuk menghadapi tantangan tersebut kita perlu dukungan dalam bentuk tertulis tentunya supaya ini betul-betul sah pemasangan secara hukum dan bisa menjadi suatu catatan yang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Pak, perkembangan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu yang kita sudah di Lokakarya berapa? 3 Pak ya? Lokakarya 3 kalau nggak salah.
Lokalia 2 Pak, kita Ya. sudah membuat komunitas praktisi. Ya. Dan sekarang ini yang kita mau lihat adalah bagaimana penerapannya, implementasinya terhadap referensi Jawa ini, Pak. Ya, ya. Terus komunitas praktisi yang Bapak sudah bentuk di sekolah ini, apa mungkin namanya Pak? Yang di Lokal Karya 2 itu kan saya membuat English Teacher Group. Jadi kelompok kecil guru mata pelajaran bahasa Inggris. Ada 5 orang. Ya, ada 5 orang. Jadi saya adalah anggotanya. Bagaimana merumuskan tentang pembelajaran bahasa Inggris yang nyaman dan menyenangkan. Itu untuk di sekolah, Bu, ya. Terus yang secara komunitas ya adalah MGP. MGP bahasa Inggris kebetulan saya adalah ketuanya. Jadi perannya adalah berkolaborasi tentunya dari English Teacher Group di SMK, terus bagaimana MGP bahasa Inggris di seluruh SMK yang ada di Bulukumba. Bagaimana berkolaborasi meningkatkan proses pembelajaran bahasa Inggris bagi murid sekolah SMK 1 dan sekolah lain yang ada di Bulukumba supaya betul-betul terpusat kepada murid dan tentunya nyaman dan menyenangkan. Jadi sudah ada komunitas praktisi yang kita bentuk dalam sekolah Ya, misalnya. ada sekolah kebetulan bahasa Inggris, terus MGP bahasa Inggris. Terus selanjutnya Pak, apa saja perubahan yang menyenangkan Pak? Ya, tentunya rasa persaudaraan yang tinggi, kebersamaan yang kuat dalam melakukan proses pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan kami guru bahasa Inggris tentunya. Jadi kami berkolaborasi dan ini kan mungkin awal bulan depan Bu saya akan membuat lagi pertemuan antara teman sejawat guru bahasa Inggris di SMK. Ya, Pak, jadi itu sudah berjalan dengan Sudah baik berjalan. ya Pak ya. Dan tentunya ada di mereka itu ada grup penggeraknya masing-masing, jadi kami sharing. Jadi anggota MGP sendiri ada grup penggeraknya, jadi saya juga ada. Jadi betul-betul kita berkolaborasi. Apa istilahnya mengimbas kepada guru-guru yang non guru penggerak. Ya, Pak. Selanjutnya Pak, apa rencana akan dilakukan di komunitas praktisi setelah program ini nanti selesai Pak? Misalnya selesai guru penggerak, apakah itu masih berjalan? Kalau misalnya sudah selesai dalam program guru penggerak, ya kalau ini mudah-mudahan saya lulus Bu ya. Ya, tentu tetap menumbuhkan, tetap berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu catatan buat saya, bagaimana menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional kepada murid. Dan tentunya catatan buat saya, teman sejawat, rekan sejawat guru bahasa Inggris di sekolah lain, dan bagaimana dia mengoptimalkan sumber daya atau modal aset di sekolah SMK dengan sekolah yang lain. Ya, jadi tetap berkolaborasi Pak. Ya, kita jangan putus setelah selesai, jangan diputuskan gitu, dan tetap berjalan dengan baik, bahkan ditingkatkan lagi Pak ya. Kemudian mungkin apa dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi Bapak agar tetap bisa berjalan dengan baik? Ya, tentunya dalam hal ini seperti tadi Bu, adalah bentuk dukungan dari kepala sekolah saya dan kepala sekolah, teman sejawat sekolah yang lain. Tentunya dalam bentuk keputusan tadi kan sudah ada keputusan dari MGP, kebetulan saya ketuanya. Terus apabila saya membuat pertemuan, ya tentunya saya bersurat secara resmi kepada mereka semua, dan betul-betul ini sebuah pertemuan yang resmi dan bisa dipertanggungjawabkan dalam berkolaborasi tadi tentang proses pembelajaran di sekolah saya dan sekolah teman sejawat kami di sekolah lain. Dukungan dari para kepala sekolah masing-masing. Dukungan dari para kepala sekolah Pak ya. Bagaimana mereka akan membuat keputusan agar keabsahan kita kemudian seperti kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Pak. Bagaimana mengajar tadi di kelas? Alhamdulillah siswa yang saya ajar pekan ini Aktif semua. Ya, tujuan pembelajaran kemarin terus saya perhatikan bagaimana strategi kita, aspek pengembangannya, bagaimana kebutuhan belajar peserta didik terpenuhi. Yang saya lihat di situ ya belajar SDT dengan pencapaian kompetensi sosial, apalagi keterampilan dan pengetahuan. Ibu telah mengajarkan kemarin adalah masalah kognitifnya atau pengetahuannya Bu ya. Kemarin itu adalah keterampilannya. Kira-kira kalau menurut Ibu
eh, yang idealnya itu dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi keterampilan dan eh, sikap itu yang bagaimana yang idealnya? Ya, jadi menurut saya pembelajaran yang ideal itu adalah pembelajaran di mana kita mampu mendorong kreativitas siswa dalam pembelajaran dengan tidak mengabaikan tujuan pembelajaran yang kita capai, tapi bagaimana kita membuat siswa itu aktif dengan memberikan metode pembelajaran dengan permainan game. Tetapi itu bisa juga dilakukan tapi guru juga yang ideal, ya, sehingga bisa kreativitas dalam mengembangkan pembelajaran supaya anak tidak bosan. Artinya kebutuhan belajar terpenuhi Bu ya, dalam hal ini mereka senang, peserta ini sangat senang. Oke. Tujuan pembelajaran juga tercapai. Berarti integrasinya Bu ya. Berarti kalau begitu RPP-nya yang bisa diintegrasikan dengan pembelajaran yang tadi yang diferensial dan sosial yang tadi. Ya, saya kira semua KD saya bisa mainkan dengan permainan itu berarti integrasi Bu ya. Ya. Terus kira-kira kendala Ibu dalam melakukan praktek pembelajaran yang seperti ini, kira-kira yang kendalanya? Kendala yang pertama itu tentu sarana. Kemudian penguasaan materi siswa yang tidak menguasai sehingga dia tidak bermain game secara baik. Dia tidak mengalami. Jadi menurut idealnya Ibu sarana mendukung ya. Kira-kira yang bagaimana itu? Yang menurut kita permainan aktif terus sarana prasarannya juga tercapai. Kira-kira menurut itu yang bagaimana sarana prasarannya? Berupa medianya dan itu sangat luar biasa. Kira-kira nanti ke depannya Bu, kira-kira untuk proses pembelajaran ke depannya di kelas berapa kira-kira ke depannya? Kelas 11? Oh, ke depannya ini ada kelas 12, ada kelas 10. Akan dilakukan juga seperti ini Bu? Iya, akan. Sebentar saya akan melakukan lagi di kelas 12 tapi berbeda lagi bentuk permainannya. Berbeda. Smart and Trap. Sebentar itu mencari pasangan. Wah, apa namanya? Link and match. Match and match. Oh iya. Berarti ada dua permainan yang kita akan kembangkan dan tentunya meningkatkan proses pembelajaran dengan tingkat ketercapaian atau kompetensi. Terus sikap, pengetahuan dan keterampilan itu luar biasa. Kira-kira kapan itu diterapkan? Ya. Sebentar. Ada di kelas 12. Nah, biasanya juga setelah permainan itu tentu bagaimana menghargai aktivitasnya, kreativitasnya anak-anak itu, saya memberikan penghargaan bagi peserta didik atau kelompok yang memenangkan permainan kemarin. Saya akan memberikan Berarti ada nilai sikap di situ. Kira-kira sikap apa itu yang muncul dari permainan itu? Tentu pertama sikap kejujuran, lalu keberaniannya. Ya. Terus kepercayaan diri. Terus apa yang saya lihat terus di kelas kemarin? Keberanian, tanggung jawab. Ya. Ada nilai-nilai kebajikan di situ ya. Terus kalau kerjasamanya kerjasama ya. Terus kalau dalam penilaian keterampilannya seperti apa? Keterampilannya itu bagaimana dia jadi bisa mengerjakan soalnya sesuai dengan apa yang bisa sesuai dengan petunjuk yang Ibu ya apa sebenarnya yang diarahkan kepada peserta didik. Oke, kemarin saya sangat senang melihat permainan Ibu Smart Crab yang kemarin. Terus saya mau lihat lagi nanti hasilnya permainan lagi match. Insya Allah saya akan mendengar lagi tindak lanjutnya bagaimana Bu, dan saya mendengar lagi bagaimana proses pembelajaran yang Bapak atau Ibu yang ada. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan bisa melakukan proses pembelajaran yang lancar, nyaman dan menyenangkan untuk peserta didik. Terima kasih. Kita sekarang akan berdialog mengenai pasca observasi pembelajaran. Bapak sudah membuat itu tadi ada
praobservasi, ada Ya, observasi ya, ya, ya. Pada teman sejawat saya. Oh iya, iya Pak, sudah ya Pak ya. Ya. Terus Pak, apakah Bapak menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis observasi Iya. pembelajaran terhadap rekan sejawat itu Pak? Iya, tentunya ini di apa ya, di pas di proses coaching ya. Iya. Ya, tentunya ada pada awal ya, tentunya pra observasi dengan rekan sejawat, tentunya saya menanyakan atau berbicara tentang tujuan pembelajarannya. Terus apa istilahnya, strategi-strategi apa yang digunakan, terus area-area apa yang dikembangkan, dan itu tercatat dalam aksi nyata saya. Jadi di praobservasi menanyakan tentang Tujuan tujuan, pembelajaran, strategi dan strategi area area. pengembangan. Selanjutnya Pak, melakukan percakapan umpan balik. Dalam percakapan Bapak dalam menemukan pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat, apakah Bapak mencatat hasil-hasil umpan balik? Ya, tentunya mencatat area pengembangan pada pembelajaran berdiferensiasi tentunya dengan gaya belajar kinestetik, yaitu permainan. Nah, teman sejawat saya tidak kurang memahami tentang kinestetik ini, jadi saya menjelaskannya dan dia menerapkannya walaupun mereka tidak mengetahuinya. Bagaimana apa istilahnya membuat proses pembelajaran nyaman menyenangkan melalui tadi permainan itu. Nah, tentunya umpan baliknya menjadi catatan juga adalah perbaikan pada RTP yang belum terintegrasi antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional untuk apa istilahnya, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tentunya. Nah, mungkin nanti saya akan memberikan contoh tentang pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan sosial emosional. Dan saya sudah memberikannya tuh pada saat kemarin, saya sudah memberikannya bagaimana membuat RPP itu sehingga langkah-langkahnya betul-betul terstruktur, tercapai tentunya pada akhirnya. Kan sebelum mereka observasi Pak ya, sudah artinya kita sudah pembimbingan dulu terhadap rekan sejawat. Kita bimbing membuat RPP dulu sebelum observasi, baru dan setelah mereka paham tentang RPP, baru kita lanjut ke pra observasinya, lanjut ke observasi, lalu lanjut ke pasca observasi. Jadi di situ Pak, dalam percakapan Bapak yang lalu itu apa saja rencana area rencana pengembangan? Ya, tentunya ya area tadi berdiferensiasi secara optimal. Kan kemarin sebelum saya jelaskan ya mungkin mereka kurang paham, tapi berangsur-angsur secara perlahan-lahan mereka sudah paham tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi. Walaupun sebenarnya sudah ada katanya menurut teman sejawat saya bahwa ini sudah berdasarkan sikap dan ini, tapi kami berbicara tentang bagaimana menentukan area-area pengembangan berdasarkan pembelajaran sosial emosional secara terkhusus walaupun terintegrasi. Jadi mereka sudah paham secara perlahan. Oh, ini maksud pembelajaran sosial emosional. Jadi area pengembangannya adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu sosial emosional itu bisa optimal ya Pak ya. Ya Pak. Selanjutnya Pak, rencana aksi pengembangan diri. Dari hasil perencanaan aksi pengembangan diri rekan sejawat, apakah Bapak mencatat pada lembar pengembangan diri? Iya, tentunya saya mencatat area-area pengembangan yang sudah dipahami, sudah dilaksanakan, terus menjadi catatan atau refleksi. Jadi teman sejawat sudah memahami tentang potensi-potensi, kekurangan-kekurangan, dan hal-hal yang perlu diperbaikan. Dan itu juga menjadi catatan juga buat saya. Jadi juga catatan buat saya bagaimana lebih mengoptimalkan lagi mengembangkan proses pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Ini mungkin baru ke satu yang kasih jawab Pak ya. Ya. Dan ke depannya mungkin Bapak akan bisa minimal dalam proses praktis dulu, yang kelima anggota Bapak itu dia bisa menularkan ke sana dulu, nanti ke teman-teman yang lain. Sekarang Pak, kita sudah sampai pada bagian akhir pendampingan. Iya. Di bagian akhir pendampingan ini Pak, saya akan bertanya mengenai program DGP ini, apa yang menurut Bapak sudah
betul sudah dikuasai dan sudah dipraktikkan dalam program? Kalau berbicara menguasai Bu ya, saya tidak bisa mengatakan menguasai, tapi perlahan tapi pasti saya menerapkan tentang semua modul-modul yang sudah dipelajari. Tentunya saya belajar dari semua materi yang pernah saya pelajari, dan tentunya kami berkolaborasi dengan ibu pendamping, teman-teman CDP yang lain, bagaimana supaya betul-betul materi-materi ini bisa diterapkan secara optimal dan maksimal untuk kebutuhan murid tentunya. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Ya. Selanjutnya Pak, dari sekian modul itu adakah materi yang membingungkan menurut Bapak? Kalau sampai sekarang ya mungkin tidak ada ya, tidak ada. Cuma mungkin ada catatan seperti apa ya, kemarin itu ingin saja menambahkan, ingin menjadi buat catatan atau umpan balik kepada apa istilahnya, pembuat kebijakan tentang guru penggerak ini. Dan hal itu ada catatan buat saya, dan mengenai materinya saya tidak ada masalah. Nah mungkin ada tambahan-tambahan atau catatan-catatan saya yang saya sampaikan kepada pemangku kepentingan dalam program guru penggerak ini. Catatan. Artinya pembalik lah, atau kesan dan pesan tentunya. Karena kita bergeser Pak ya, bergeser satker, karena dulu dari tempat kita, sekarang kita beralih ke DBGP. Nah itu mungkin Pak Ihsan, terima kasih sudah berbagi partisipasi kepada saya. Ya. Kemudian saya menyampaikan juga Pak Ihsan, dalam kurun waktu 2 minggu ini Pak, kita akan kembali mengisi survei yang Tiros 60 derajat itu. Oh, survei yang datang sejawat 5 orang, siswa 5 orang, kemudian ada kepala sekolah dan bapak sendiri sebagai CDP. Itu diinput langsung di dalam LMS, di ada self information di situ. Bapak langsung menginputnya sendiri. Misalnya meskipun sebelum lokakarya pendampingan yang di-6, Bapak sudah bisa melakukan itu. Setelah ini saya kira ya, tempatnya itu Pak di pendampingan yang di-6. Itu tempatnya nanti diinput. Jadi di PI 2 sama di PI 6 itu tidak diinput. Di situ mau dilihat bagaimana peningkatannya, Pak ya, peningkatan dari umpan balik itu sejak Bapak mengikuti program guru penggerak, apakah ada peningkatan atau tidak? Tapi insya Allah kalau Bapak ini saya lihat luar biasa, luar biasa, banyak sekali peningkatan yang saya lihat dari awal pendampingan sampai saat ini, Pak. Iya. Baik Pak, kita menyudahi pendampingan individu kita pada hari ini, dan saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.